Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmanuddin dari kelas 12A dengan NPM 211230091, Magister Manajemen Logistik tahun 2025, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai jurnal untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Jurnal yang akan saya bahas adalah Material Requirement Planning, Information and System Prototype and Lead Time Analysis. Oke. Baik, jadi eh, pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai abstraknya. Jadi abstrak di sini di dalam jurnal tersebut membahas terkait permasalahan dalam manufaktur farmasi. Jadi masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem manual atau yang biasa disebut hanya sekedar menggunakan Microsoft Office saja, tapi lebih tepatnya hanya sekedar menggunakan Microsoft Excel. Jadi masih adanya kurang integrasi antara data produk serta dokumen manufaktur. Lalu juga adanya pengupdatean atau proses produksi yang akan memakan waktu jika masih menggunakan sistem yang manual. Maka dari itu adanya pengembangan sistem MRP atau Material Requirement Planning yang berbasis web serta menggunakan prototype dengan iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Seperti itu. Lalu untuk introduction, jadi di dalam introduction ini membahas mengenai perkembangan sistem ERP serta MRP. Jadi ERP itu berasal dari Inventory Control Package di tahun 1960, lalu berkembang menjadi MRP dan MRP2. Nah, MRP itu membantu manajemen persediaan dengan alokasi bahan baku yang tepat sesuai jadwal produksi. Manfaat MRP sendiri ialah yang seperti biasa kita tahu bahwa untuk mengoptimalkan eh, bisnis, lalu juga meningkatkan efisiensi serta eh, meningkatkan juga proses produksi seperti itu. Jadi dijelaskan dalam introduction di jurnal tersebut seperti itu. Selanjutnya membahas terkait metodologi yang ada pada jurnal. Pada metodologi di sini terlihat bahwa ada gambar di sebelah kiri saya. Di gambar tersebut terdapat ada list and customer, lalu ada build or revise prototype, lalu ada customer text draft prototype. Jadi saya membahas bahwa tahapan listen to customer ialah berfokus pada pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan juga keinginan terhadap sistem. Selanjutnya ialah pada tahapan build or revise prototype itu menekankan desain dan pengembangan prototype sistem berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya juga ialah prototipe juga dirancang untuk menggunakan UML dan divisualisasikan melalui diagram. Jadi sistem MRP juga dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, dengan framework kode like Code Igniter, dan juga database MySQL. Selanjutnya pada tahapan terakhir ialah Customer Test Drives. Pada tahapan ini ialah untuk mengevaluasi sistem prototipe yang telah dibuat melalui UAT atau User Acceptance Testing. Lalu juga UAT ini digunakan untuk memastikan fungsionalitas sistem sesuai enggak dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu untuk terkait metodologi pada jurnal tersebut. Selanjutnya terdapat dua gambar, ya ini ada dua gambar use case diagram, lalu juga ada gambar tahapan-tahapannya. Saya akan menjelaskan gambar use case diagram. Jadi di use case diagram tersebut membahas terkait staf produksi itu memiliki akses untuk membuat bill of material dan manufacturing order. Jadi kalau kita kembali, staf produksi itu sini staf produksi itu bisa membuat bill of material dan juga manufacturing order. Lalu di sini juga terdapat manajer produksi yang berperan penting dalam memantau dan mengendalikan aktivitas produksi serta kinerja staf produksi tersebut. Selanjutnya ialah
Pada bill of material menampilkan antarmuka halaman utama bill of material, lalu juga menyediakan halaman komponen BOM atau bill of material. Selanjutnya untuk dashboard manufacturing order yang pada tampilan gambar yang ini itu membahas bahwa eh, memungkinkan pengguna mengakses tabel pesanan, lalu juga pesanan manufaktur dikategorikan berdasarkan hasil UAT atau User Accepted Text. Jadi itu skor rata-rata penerimaan pengguna mencapai 92,8%. Lalu untuk tantangannya ialah penerapannya bahwa adaptasi terhadap metode berbasis sistem yang baru ini seperti itu untuk bagian riset. Selanjutnya untuk di bagian discussion di sini kita bisa melihat bahwa setelah diterapkan adanya peningkatan efisiensi serta pengurangan redundansi ya. Jadi untuk di discussion ini juga membahas terkait produktivitasnya kita tuh meningkat dengan penyederhanaan proses produksi yang seharusnya kita kita melihat bahwa perbaikan lead time saja di lead time sebelum sistem diterapkan bahwa eh, waktunya itu adalah 200 dengan 200. Jika telah ditetapkan sistemnya tersebut menjadi 122 menit hingga 159 menit yang mana itu sangat-sangat baik sekali seperti itu. Lalu juga di sini akan meningkatkan peluang bisnis dan daya saing di pasar dan juga membantu meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pencapaian hasil bisnis yang lebih optimal. Pada kesempatan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi kalau disimpulkan bahwa pengembangan sistem MRP berbasis web ini menggunakan metode prototyping yang dikembangkan dengan PHP, Code Igniter, Bootstrap, Visual, Studio Code, dan XM. Setelah itu, fitur utama sistemnya ialah database yang terintegrasi mengelola BOM dan juga manufacturing order, serta adanya evaluasi melalui UAT atau User Accepted Testing, dan juga peningkatan efisiensi dan pengurangan lead time. Untuk opini saya bahwa jurnal ini menyajikan kasus yang bermanfaat tentang implementasi sistem material requirement planning ini basis web di perusahaan farmasi dan para peneliti secara efektif menggunakan metode prototyping yang terbukti sesuai dengan konteks mereka, terutama mengingat perusahaan yang belum memiliki pengalaman dengan ERP atau MRP ini, dan juga adanya kombinasi antara testing dan analisis lead time memberikan metrik yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan sistem. Menunjukkan juga bahwa peningkatan signifikan dalam lead time yang sudah saya bilang tadi bahwa dari 207 menit menjadi 122 menit yang jaraknya cukup jauh. Untuk pendapat saya, penelitian ini seharusnya bisa ditingkatkan dengan memasukkan analisis biaya manfaat dan membandingkan hasil mereka dengan implementasi MRP serupa di perusahaan farmasi lainnya. Selain itu, meskipun tingkat penerimaan pengguna 92,8% menunjukkan keberhasilan, sampel yang lebih besar dari sekedar dua penguji akan memberikan validasi yang lebih kuat tentang efektivitas sistem. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk memenuhi asesmen akhir semester ini. Terima kasih, semoga ilmu yang akan bermanfaat dan jika ada salah dalam penyampaian dan isi dari materi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.